Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dari kelas 12 IPA. Saya akan menyampaikan materi tentang seni lukis. Pokok pembahasannya yaitu ada pengertian, tujuan, aliran dan gaya, tema, alat dan bahan, teknik yang digunakan, dan proses atau langkah dalam seni lukis. Pengertian seni lukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Melukis adalah kegiatan mengolah media dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Tujuan seni lukis. Yang pertama, religius. Berlangsung sejak zaman nenek moyang, lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Yang kedua, kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, dan perilaku kehidupan lain dalam masyarakat bisa menjadi ide berkarya seni lukis. Objek lukisan berupa simbol atau perumpamaan yang dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, atau pemegang kekuasaan setempat. Yang ketiga, ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga pelukis tidak hanya mengutamakan keindahan. Yang keempat, komersil. Lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan didominasi oleh lukisan pemandangan mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gayanya cenderung mengikuti selera pasar. Aliran dan gaya seni lukis. Yang pertama, representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif yaitu A. Naturalisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna dan gelap terang dibuat dengan teliti, lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme yaitu Basuki Abdullah, Abdullah Suryabroto, dan sebagainya. B. Realisme. Aliran yang memandang dunia apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai kenyataan hidup. Pelukis yang beraliran realisme yaitu Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujojono, dan Duloh. C. Romantik. Aliran seni rupa yang bersifat imajiner melukiskan cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis bergaya romantisme yaitu Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. D. Ekspresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, spontan ketika melihat objek karyanya. Pelukis beraliran ekspresionisme yaitu Vincent van Gogh dan Affandi, berjudul Barong dan Leak. Barong dan Leak merupakan bagian kebudayaan masyarakat Bali. Barong merupakan simbol kebaikan, dan leak merupakan simbol kejahatan. E. Impresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Perupa beraliran impresionisme yaitu Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujojono. F. Surrealisme. Aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk karyanya. Pelukis yang beraliran surrealisme yaitu Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyka Aditya. Yang kedua, non-representatif.
Non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan unsur formal, struktur unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Seniman yang berkarya non-representatif yaitu Wassily Kandinsky, Iwan Miro, W.D. Koning, Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Mokhtar, dan Sadali. Tema seni lukis. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri, misalnya lukisan potret diri. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, manusia dan alam sekitarnya. Seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan sebagainya. Keempat, manusia dengan alam benda. Ada benda yang berbentuk silindris, kubistis, organis, berbentuk bebas seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja kursi, buah-buahan, bunga, dan lainnya. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam, manusia dengan alam hayal. Alat dan bahan karya seni lukis. Media berkarya dalam seni lukis meliputi bahan dan alat yang terdiri dari 1. Pensil. Pensil adalah alat utama yang dibutuhkan dalam menggambar. Pensil ini terdiri dari banyak jenis dan ketebalan masing-masing. Ada yang berukuran 2H, H keras, HB medium, dan B2B lunak. Kedua, penghapus. Penghapus adalah alat kedua yang dibutuhkan dalam menggambar. Jika terjadi kesalahan dalam menggambar, kita dapat menggunakan penghapus untuk menghilangkan sketsa atau goresan yang tidak dibutuhkan. Penghapus yang baik untuk menggambar adalah penghapus yang lunak dan lentur agar dalam membersihkan goresan-goresan pensil dapat mengurangi resiko merusak kertas. Ketiga, pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil sangat memengaruhi ketajaman warna. 4. Krayon. Bahan krayon terdiri dari dua macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin. 5. Kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menyapukan tinta atau cat di atas kanvas. 6. Kanvas merupakan bahan utama yang harus ada dalam melukis. Digunakan sebagai media yang dipakai untuk menyapukan tinta atau cat dalam berkarya seni lukis. 7. Cat air adalah bahan yang digunakan sebagai media pembentuk objek berupa warna yang dikuaskan pada media kanvas. 8. Palet cat. Palet cat adalah alat yang digunakan sebagai tempat mengaduk dan mencampur cat atau pewarna. Teknik seni lukis. 1. Teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan teknik yang digunakan baik dalam menggambar maupun melukis dengan sapuan dan paduan warna yang tipis, transparan, dan tembus pandang. 2. Teknik plakat. Teknik plakat merupakan teknik yang digunakan dalam melukis yang bertolak belakang dengan teknik akuarel, di mana teknik plakat menggunakan sapuan dan paduan warna yang tebal atau menutup latar belakang objeknya. 3. Teknik goresan ekspresif. Teknik goresan ekspresif merupakan teknik dalam melukis yang terkesan bebas karena pembuatnya bisa menggunakan alat berupa jari, tangan, kuas, ataupun objek lain yang dianggap menarik oleh senimannya. 4. Teknik mozaik. Teknik mozaik atau timbul merupakan pembuatan karya seni rupa yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan, kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar menggunakan lem. Mozaik pada umumnya masih dianggap seni lukis karena sifatnya dua dimensi dan masih dibantu dengan gambar pada proses pembuatan polanya. Proses atau langkah melukis. 1. Memunculkan gagasan. 2. Membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. 3. Menentukan media berkarya, bahan dan alat. 4. Menentukan teknik.
5. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok, positif, dan latar belakangnya, negatif. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.